Tragis, aktor laga Sandi Permana tewas di tangan tetangga. Tangis pilu istri mendiang Sandi Permana, aktor sinetron kolosal misteri Gunung Merapi, seketika pecah. Sambil mendekap putri bungsunya, Ade Andriani hanya menatap kosong jenazah suaminya yang terbujur kaku. Usai diduga ditikam tetangganya sendiri Minggu pagi kemarin. Tangis Ade Andriani makin histeris kalau ia mengantar jenazah almarhum suami tercinta ke pembaringan terakhir. Seakan belum menerima ditinggal pergi sang suami, ibu 3 anak itu sampai jatuh pingsan sambil mendekap papan nama mendiang suami tercinta. Iya, dunia terasa kiamat bagi Ade Andriani. Tak pernah menyangka sang suami meninggal dunia dengan cara tragis, ditikam tetangganya sendiri Minggu pagi usai mengurus ternak. Akibat luka 4 tusukan di bagian kepala, leher, perut, dan dada. Pemeran Arya Soma di film kolosal misteri Gunung Merapi itu menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit setelah kehabisan darah akibat luka tusukan. Ada yang bilang 3 tusukan atau 4 tusukan di arah perut, leher, dan di kepala. Didatengin sama tetangga, suruh siap-siap, suruh ke rumah sakit. Ya udah pas saya ke rumah sakit, dan suami saya itu udah di tempat tidur, itu udah penuh darah, tapi masih sadar. Sadar cuman dia karena dia nahan kesakitan. Saya ajak ngomong juga masih respon. Cuma saya bilang aja kuat, dia bilang iya, gitu aja. Cuman saya bilang siapa pelakunya, siapa. Dia mau nyebut itu, dia nggak bisa, dia susah, sesak napas. Sampai saat ini, motif kematian tragis aktor laga Sandi Permana masih ditangani pihak kepolisian. Namun dari keterangan keluarga dan warga setempat, almarhum beberapa bulan sebelum kejadian naas sempat terlibat cekcok saat rapat warga. Kuat dugaan, Sandi sengaja dibunuh tetangganya sendiri karena dendam. Karena waktu itu pernah kejadian, pelaku itu lagi mangkas pohon. Saya lewat itu dia kayak langsung pus gitu, kayak penuh dendam gitu. Nah saya tegur, saya bilang pelan-pelan, nanti kalau kena gimana? Saya bilang gitu kan. Nah mungkin suami saya lewat, mungkin ya gitu juga kali posisinya, ditegur kali sama suami saya. Mungkin ditegur dia nggak terima, makanya mungkin suami saya langsung ditusuk. Sempat terjadi adu mulut, tapi itu bisa diselesaikan saat itu juga. Itu terjadi di bulan Oktober 2024. Jadi sampai detik tadi pagi tidak pernah terjadi apapun. Saya juga sebagai ketua RT juga kaget kenapa terjadi hal seperti ini. Kalimat sakti yang wajib diucapkan Happy Asmara dan Gilga Syahid setiap hari. Setengah tahun menjadi pasangan suami istri, Happy Asmara dan Gilga Syahid terus menghidupkan suasana romantis dalam rumah tangganya. Bahkan ada satu kalimat romantis yang hukumnya wajib mereka ucapkan setiap harinya. I love you atau aku cinta kamu. Jadi kalimat sakti yang harus diucapkan pasutri yang menikah pada 22 Juni 2024 ini. Selain sudah menjadi kebiasaan, mengucapkan I love you setiap hari, bagi Happy dan Gilga untuk mengobarkan terus gelora cinta di antara mereka. Itu sebenarnya
kata-kata yang wajib ya kalau Pak Sutri memang romantis harusnya. Itu harus sih. Emang aku emang udah kebiasaan dari awal kita deket sampai sekarang itu nggak pernah ketinggalan kata-kata Jadi itu. semuanya emang harus dibiasain gitu biar nantinya nggak gimana? Nggak kebiasaan. Pokoknya jadi biar nggak kebiasaan kayak cuek itu. Romantisnya Happy dan Gilga juga terlihat dari seringnya mereka meluangkan waktu bersama, serta kerap menunjukkan kemesraan di hadapan banyak orang. Mulai dari gestur tubuh, hingga saling lontarkan pujian yang membuat pasangannya merasa bangga dan dicintai. Itu bukan cuma pujian sih, itu emang kenyataan soalnya. Gimana sayang? Yang pasti saya bangga bisa menikahi pria yang emang benar-benar aku idam-idamkan dari dulu gitu. Alhamdulillah. Walaupun selalu menjaga keromantisan, namun ada satu hal yang tidak mengenakan dialami Gilga dari sang istri. Pedangdut koplo berusia 25 tahun ini jadi sasaran emosi Happy yang merasakan bad mood hampir setiap pagi. Jika demikian, apakah Gilga pernah terbawa emosi hingga akhirnya jadi bertengkar dengan Happy? Bangun pagi, sayang itu marahnya pasti ke aku dulu loh. Karena bangun tidur yang dilihat kamu. Bad moodnya tuh langsung loh mbak, nggak kayak dia tuh nunggu dulu habis mandi kayak gimana kayak habis makan, enggak tuh dari mau berangkat mandi sampai selesai acara tuh bisa bad mood terus loh. Ya karena dia nggak pernah marah sama sekali. Karena dia nggak pernah marah, aku tuh kayak punya kesadaran sendiri. Aku punya kesadaran sendiri di mana kayak kasian juga ya kalau aku terlalu marah-marah sama suami, kasian kalau aku terlalu sama suami kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh kadang sadar sendiri gitu, dirinya sadar sendiri dan balik menghargai suami gitu. Tapi kalau cewek kan emang nggak ini ya, dia tidak terlepas dari sifat emosiannya gitu aja sih. Jadi malam gitu bad mood, ya udah aku tetap kalem besok pagi udah diciumin, asik. Ternyata Inul Daratista juga miliki chef pribadi di rumah. Bayarannya 3 kali lipat dari honor syuting. Belakangan, beberapa selebriti tanah air diketahui memiliki chef pribadi untuk memenuhi asupan makanan harian mereka. Salah satunya seperti Inul Daratista. Walaupun jago memasak, nyatanya Inul menghadirkan chef pribadi di tengah keluarganya. Semua yang Inul lakukan semata-mata demi keluarga kecilnya, agar terpenuhinya gizi dan nutrisi. Selain itu, juga untuk membuat agar Mas Adam dan Ivan betah di rumah. Sebenarnya aku punya partner di dalam kamera dan di luar kamera. Seperti soulmate aja gitu. Masak-memasak, di dapur ngebor. Jadi aku juga bisa order chefnya ke rumah. Ini dia. Tak main-main, chef itu adalah Firhan Asyari, jebolan MasterChef season 6, yang juga merupakan partner Inul bekerja dalam dapur ngebor. Pertama kita kenal di dapur ngebor, aku sama Bunda sering masak di dapur ngebor. Terus ternyata Bunda pengen tuh request menu dimasakin dong chef. Biasa buat anaknya tuh kalau Bunda, anaknya spesial dimasakin, aku dateng itu masaknya tuh full. Kalau anakku pas lagi Sabtu Minggu mah, teman-teman mau ke rumah. Oke. Sorry ya, mama nggak di rumah. I call you. Iya betul. Anak-anak main di rumah, you yang masak. Siap. Eka nyanyi. Tak hanya di layar kaca, rupanya Firhan sudah bekerja dengan Inul sejak Ivan masih berumur 4 tahun. Bahkan berkat chef Firhan, Ivan kini bisa memasak sendiri. Suka karena asin manis kecutnya itu kita sama. Udah sama. Karena kita udah hampir 3 tahun masak bareng. Oh kalau berbagi resep masakan udah pasti. Udah pasti. Kita sharing juga berapa. Tak heran jika Inul berani membawa chef Firhan dengan honor yang fantastis. Bayangkan saja, untuk sekali memasak di keluarga Inul, chef Firhan dapatkan honor 3 kali lipat dari honor syuting. Semua berkat hidangan yang disajikan sangat cocok di lidah Inul, apalagi dengan menu yang variatif dan tidak membosankan. Ini udah cocokannya kayak gini, dia suka nih. Tuh, dia suka sayur brokoli, minyak wijen, terus udang sama nasi merah. Gitu ya? Ya. Nih makan sini.
kewajiban saya sebagai seorang artis di luar. Kalau di dalam saya ngabdi banget pada suami. Kadang-kadang make up udah cantik, lupa Mas Adam sore harus makan. Ya aku ke dapur dulu, masaknya yang ekspres aja, mungkin masak sayur sop merah atau apa yang simpel praktis gitu. Kita sebagai seorang istri itu harus benar-benar bisa menjadi istri yang baik, istri yang baik di luar dan istri yang baik di dalam.